tarian khas kota Batam. Dahulu dikenal dengan tari sosial. Kota yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadiem dalam melawan penjajah. Semangat ini selaras dengan program sekolah penggerak yang berupaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Salah satunya melalui sosialisasi program sekolah penggerak yang diselenggarakan di Kota Batam. Proses teknis pelaksanaan sekolah penggerak di tahap 3 ini, seluruh kepala dinas diundang hadir untuk memahami pemahaman yang sama tentang program sekolah penggerak. Selanjutnya, nanti di daerah itu perlu disosialisasikan kembali melalui UPT Kemendikbud di provinsi masing-masing dan ditindaklanjuti oleh dinas kabupaten kota dan provinsi setempat. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah program sekolah penggerak. Tahap pertama sudah diikuti untuk 111 kabupaten kota. 2.500 ya kurang lebih. Dan 2.500 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Juga SLB. Di tahap 2, total 2.500 sekolah kabupaten yang mengikuti program sekolah penggerak atau kurang lebih sebanyak 7.000-an sekolah. Di tahap 3 ini kita sedang menyiapkan untuk pelaksana program sekolah penggerak mencapai 514 kabupaten kota. Dengan harapan sekian ribu sekolah penggerak akan terbentuk di 514 kabupaten kota. UPT kita sudah melaksanakan sosialisasi. Nah, hari ini kita mengumpulkan kembali upaya yang dilakukan oleh UPT-UPT kita untuk bisa memastikan bahwa materi yang diberikan, langkah-langkahnya, prosedurnya, kemudian filosofinya bisa sama begitu. Sehingga antara UPT 1 dan UPT yang lain dipersatukan. Agar persepsi daerah, langkah daerah, kebijakan daerah menyangkut sekolah penggerak bisa terpadu begitu. Kita berharap di sekolah-sekolah khususnya di Provinsi Kepulauan Riau ini yang ada di letak 3T, terpencil, tertinggal, dan terluar. Nah, kita mengharapkan sekolah 3T juga sama kemampuan kompetisinya akibat dengan program sekolah penggerak. Bukan berarti sekolah-sekolah terletak di 3T, khususnya di Natuna, bahwa kita berupaya dan berusaha. Target yang kita capai bahwa tentulah tidak harus mencapai disamai dengan sekolah-sekolah yang lebih maju, namun bisa menyamai tentunya dalam hal praktik mengajarnya, praktik belajarnya. Karena program sekolah penggerak ini yang target tercapainya adalah keberhasilan pelajar siswanya dan tercapainya dan terciptanya pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan pendidikan terbaik bagi seluruh murid Indonesia, semua pemangku kepentingan bersama Kemendikbudristek perlu berkomitmen untuk bergotong royong menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran untuk mencapai tujuan utama kita semua. Kita menetapkan sekolah penggerak diawali dengan pemilihan kepala sekolah yang berkarakter penggerak. Nah,
kepala-kepala sekolah ini akan memimpin guru-gurunya, memimpin peserta didiknya, tenaga pendidikannya, orang tuanya untuk bersama-sama melakukan transformasi di internal sekolah itu. Nah, nanti transformasi itu meliputi pembelajarannya, penanganan siswanya, kemudian perencanaan berbasis data, pengembangan SDM-nya. Nah, pada gilirannya nanti sekolah ini akan melakukan transformasi keluar. Setelah internalnya sukses, berhasil, mencapai kemajuan, maka sekolah ini akan mentransformasi, menyebarkan keberhasilannya keluar sehingga bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lain. Salah satu intervensi dalam program sekolah penggerak adalah pembelajaran paradigma baru. Konsekuensi dari pembelajaran paradigma baru tentunya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, kemudian Riset dan Teknologi, menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu kurikulum prototype, yang merupakan acuan dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Untuk melaksanakan itu harus ada dukungan kebijakan sebagai payung hukum di daerah ya. Jadi payung hukumnya ini yang pertama kita kebijakannya setiap tahun mengeluarkan Permendagri terkait pedoman penyusunan RKPD dan pedoman penyusunan APBD. Kedua, kita setelah daerah itu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam menyusun itu dipastikan juga bahwa ada cantolannya yang tadi saya sampaikan. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, itu satu. Dan untuk melakukan penyesuaian karena program sekolah penggerak ini baru, yang belum tentu ada di dalam Permendagri 90, maka dilakukan pemuktahiran. Pemuktahiran itu sudah yang kedua sekarang, yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan Kemendagri 050-3708 tahun 2020. Kita muktahirkan lagi 2021 dengan Kemendagri 050-5889 tahun 2021. Selain itu kebijakan kita adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang pedoman tata cara mekanisme penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, termasuk juga tata cara bagaimana mengevaluasi dokumen tadi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dari hasil sosialisasi ini banyak yang kita dapatkan. Yang jelas kita menambah pengetahuan, tahu dan mengerti apa itu sekolah penggerak. Kemudian tahu dan mengerti tentang kerjasama ini antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah. Kemudian nanti supaya karena kita sudah mengerti dan tahu bisa kita laksanakan nanti realisasinya untuk pelaksanaan kegiatan sekolah penggerak ini selanjutnya.